Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak guru, Ibu guru hebat, kembali saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana mencetak SKP tahun 2024 di kinerja. Langsung saja Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu masuk kinerja atau My ASN, Bapak Ibu langsung saja buka SKP. Setelah Bapak Ibu pastikan SKP periode Januari Desember tahun 2024. Yang perlu kita perhatikan dan perlu kita cetak adalah detail SKP dan di penilaian Bapak Ibu. Langsung saja masuk buka detail SKP. Setelah detail SKP terbuka, Bapak Ibu perhatikan ini merupakan rencana SKP. Rencana SKP, namun Bapak Ibu perlu perhatikan SKP itu sudah persetujuan. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu, kalau memang data Bapak Ibu atau biodata kita masih ada yang keliru, bisa kita muat ulang. Begitu juga dengan pejabat penilai, bisa kita muat ulang. Selanjutnya kita masuk ke cetak Bapak Ibu. Langsung saja kita cetak. Nah, sebelum SKP ini tercetak, karena ini adalah merupakan satu perencanaan yang biasanya kita rencanakan di awal tahun Bapak Ibu, maka tanggal pencetakannya ini kita tetapkan di bulan Januari awal tahun, yaitu tanggal 2/01/2024. Kemudian lokasi Selong, yaitu kota kabupaten. Setelah itu langsung Oke. Setelah oke Bapak Ibu, kalau kita tidak cetak langsung, print langsung, bisa kita simpan dengan download, kemudian kita kasih nama rencana SKP. Kemudian kita bisa simpan pada folder di mana saja tempat kita menyimpan. Namun untuk lebih memudahkan kita dalam menemukan file, maka alangkah lebih baiknya kita buatkan file khusus atau folder, kemudian kita simpan. Setelah tersimpan Bapak Ibu, maka kita kembali ke SKP seperti biasa. Kemudian kita lanjut ke penilaian. Nah, untuk mencetak penilaian ini Bapak Ibu, perlu kita sinkronkan PMM terlebih dahulu. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ini kita sinkronkan dulu satu persatu, kita sinkronkan. Nah, di sini sudah muncul 4 triwulan, yaitu Januari, Maret, kemudian April, Juni, Juli, September, Oktober, Desember. Kemudian oke. Nah, setelah itu kembali kita buka sinkron, karena ini sudah tadi. Ini kita sinkronkan lagi
kemudian oke. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja mencetak SKP karena ini sudah kita pastikan. Lantas mana yang perlu kita cetak? Kita harus mencetak masing-masing triwulan, yaitu triwulan pertama, kemudian triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat, dan tidak kalah pentingnya adalah kita cetak SKP tahunan, yaitu periode final Januari sampai Desember, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja mencetak SKP masing-masing triwulan. Kita mulai dari triwulan pertama, yaitu Januari sampai Maret. Namun masing-masing triwulan ini Bapak Ibu, kita harus mencetak dua ini, yaitu data POM penilaian, kemudian data dokumen evaluasi kinerja. Yang pertama kita langsung saja cetak, karena ini adalah SKP triwulan pertama, yaitu dari Januari sampai Maret, maka tanggal pencetakannya kita pakai tanggal pertama dalam bulan berikutnya, yaitu tanggal 1 bulan April. Namun perlu kita pastikan apakah itu hari efektif atau tidak. Kita perhatikan dulu, kalau memang itu hari libur, maka kita pakai hari berikutnya atau tanggal berikutnya. Namun di bulan April itu tanggal 1 merupakan hari efektif, maka kita cetak pakai tanggal 1 bulan April 2024. Nah, kemudian masalah lokasi kita pakai kabupaten, nama kabupaten, kota yaitu Selong, kemudian oke. Setelah tercetak, kita langsung cetak ini, yaitu dokumen evaluasi kinerja pegawai. Nah, dokumen evaluasi kinerja pegawai ini Bapak Ibu sama juga tanggalnya kita pakai tanggal bulan berikutnya, yaitu tanggal 1 bulan 4 tahun 2024. Kemudian lokasinya juga sama. Kemudian tanggal pejabat penilai bisa sama dan juga bisa di hari berikutnya. Namun karena ini penilaian kepala sekolah, bisa saja langsung dinilai pada hari itu, maka kita pakai tanggal yang sama, yaitu tanggal 1 April 2024. Kemudian lokasi seperti biasa, kemudian oke. Kemudian kita simpan seperti biasa. Kita download. Nah, setelah terdownload kita kembali ke triwulan berikutnya, yaitu triwulan kedua, periode April Juni. Sama seperti triwulan sebelumnya, kita cetak. Kemudian karena ini periodenya sampai bulan Juni, maka tanggal pencetakannya kita pakai tanggal awal bulan berikutnya, yaitu tanggal 1 Juli 2024. Kemudian lokasi seperti biasa, nama ibu kota kabupaten, kemudian oke. Ya. Kemudian kita simpan seperti biasa. Kita beri nama triwulan 2, RW 2. Kemudian simpan. Setelah tersimpan, kita kembali
lagi ke SKP. Karena ini sudah, kita lanjut ke dokumen evaluasi kinerja pegawai. Tanggalnya sama, kita pakai tanggal 1 bulan Juli 2024. Begitu juga dengan pejabat penilai, yaitu tanggal 1 bulan Juli 2024. Kemudian kita klik OK. Dan kita simpan seperti biasa. Oke. Setelah tersimpan, kita kembali lagi ke SKP berikutnya, triwulan berikutnya. Begitu seterusnya sampai Desember triwulan 4. Dan setelah itu tidak kalah penting, kita harus mencetak SKP tahunan atau periode final, yaitu Januari sampai Desember 2024. Nah, seperti biasa. Nah, karena ini periodenya sampai bulan Desember, maka tanggal pencetakannya kita pakai pada awal tanggal bulan berikutnya dan tahun berikutnya, yaitu tanggal 2 bulan Januari tahun 2025, Bapak Ibu. Kemudian lokasi seperti biasa. Kemudian kita lanjut OK. Dan seperti biasa kita simpan, Bapak Ibu. Oke, setelah tersimpan kita kembali lagi ke SKP. Kita cetak berikutnya, yaitu dokumen evaluasi kinerja pegawai. Tanggalnya sama pada Januari berikutnya. Karena periode SKP tahunan ini sampai bulan Desember, maka kita pakai tanggal 2 bulan Januari tahun 2025. Nah, begitu juga dengan penilaian pejabat penilai. Kita pakai tanggal 2 karena mengingat tanggal 1 itu hari libur, maka kita pakai tanggal 2 bulan Januari tahun 2025, Bapak Ibu. Lokasinya seperti biasa, kemudian lanjut OK. Nah, setelah kebuka, kita simpan seperti biasa, kita save. Oke. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu tentang bagaimana mencetak SKP tahun 2024 di kinerja. Setelah itu nanti dokumen final kita kirim ke BKPSDM. Terima kasih. Cuman ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.